Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada, dan di samping kiri saya Belmondo Scorpio dan Saya samping kanan saya. Kajito LK nih. Nah, ada yang di depan saya yaitu Tumblr Cokro TV. Jadi ini sebelum kita bahas soal tema yang mau kita diskusikan, kita bicarakan, saya juga mau ngasih tahu pemirsa nih kalau Cokro TV sekarang ada merchandise Cokro TV. Jadi ada kaos, ada tumbler, ada e-money, ada jaket, ada hoodie. Jadi silahkan cek di Tokopedia ya dan Shopee. Itu partisipasi pemirsa Cokro TV buat kita-kita nih yang lagi ngisi konten buat pemirsa Cokro TV. Nah sekarang nih yang lagi rame nih bro, Ya. masih terkait Citayam Fashion Show, Fashion Week, Fashion Week atau fenomena SCBD katanya, Sudirman, Citayam, Bojonggede dan Depok. Iya. Jadi B-nya ini bukan Bekasi ya, tapi Bojonggede. Jadi emang seputaran kereta api daerah Depok ke arah Bogor situ ya. Nah, anak-anak muda ini mereka berkreasi lah atau membuat semacam komunitas untuk kreativitas mereka lewat fashion. Bahkan katanya kemarin itu saya lihat videonya itu ada talent juga ya. Jadi bukan hanya fashion gitu, bukan hanya kayak semacam catwalk gitu, tapi juga ada nyanyi, ada dance. Jadi daerah Sudirman atau persis lokasinya itu Dukuh Atas ya. Jadi pas turun di stasiun Dukuh Atas itu, ke bawahnya itu tinggal keluar sedikit. Nah, di situ ya. Dan di situ sekarang tuh pemirsa Cokro TV rame banget. Semua orang termasuk politisi ya. Kemarin itu Anies Baswedan mengajak tamu-tamunya berjalan jadi kayak semacam ketuk di zebra crossnya itu ke situ juga. Ada Ridwan Kamil ya, Kang Emil dari Gubernur Jawa Barat. Nah, ini makin rame aja perbincangan atau di media sosial, bukan hanya media sosial, hampir semua media membicarakan soal tren ini. Bahkan saking ramenya ini dedengkotnya lah istilahnya ya, seperti siapa, JJ, Bonge, Roy. Ada Kurma juga. Oh Kurma ya. Itu kalau saya perhatikan followersnya itu tiba-tiba naik jadi endorser. Videonya di YouTube juga saya perhatikan juga gila-gilaan view-nya. Jadi benar-benar ini mereka tiba-tiba menjadi seleb wow. Selebeo kalau istilah mereka. Ini menarik banget dan kayaknya ini kita juga jadi pengen memperbincangkan ya yang selama ini misalnya aduh kayaknya udah banyak deh yang ngomongin, tapi kayaknya kita juga terpancing nih jadi pengen ngomongin. Aku kasih siapa dulu nih, Kajito atau karena ini fenomena sosial ya tentu ahli sosial dulu. Oh iya, sebagai sosiolog gitu kan, sebagai sosiolog nih. Bro Kajito silahkan bahas gimana nih melihat fenomena atau tren anak-anak muda yang tergabung dalam SCBD ini, yang kemudian mereka bikin kayak semacam show namanya Citayam Fashion Week itu. Ya. Sebenarnya ini fenomena yang lumrah ya. Jadi ini bukan hal baru. Bahkan di Indonesia sendiri dulu ada katanya tuh Jalan Melawai dulu. Iya, Blok M Melawai. Zaman waktu itu ya juga dari tempat nongkrong. Ada lagunya itu, Denny Malik, Jalan Sore. Itu menjelaskan apa, menggambarkan di era itu. Fenomena seperti ini ada kan zaman dulu. Jadi bukan hanya sekarang. Di Jepang juga ada yang lebih dulu, bahkan itu sudah mendunia sekarang karena artis-artis Hollywood turut ikutan serta di situ, kejadiannya sama ya. Jadi menurut saya fenomena semacam ini pasti ada efek bagus, baik, ada positif, ada juga efek buruk ya, efek negatif. Nah, kenapa sih anak-anak itu kok perlu muncul di SCBD ya, di Citayam Fashion Week itu? Karena menurut saya dorongannya tentu ingin eksis ya, mereka ingin eksis karena anak-anak ini sebagian itu kan ya sesuai namanya ya dari Citayam, dari Depok, dari luar Jakarta lah pokoknya, meskipun ada yang dari Jakarta ya. Jadi ini semacam gugatan eksistensi lah bagi anak muda gitu lah. Kami memang anak pinggiran tapi kami eksis gitu loh.
Pakaian kami memang bukan pakaian mahal, tapi kami bukan branded, tapi kami bisa trendy loh. Nah, seperti itu loh. Jadi ini memang gugatan terhadap eksistensi, bahkan gugatan terhadap kelompok yang lebih mapan sebenarnya ya. Seperti fashion yang ternama, yang mahal dan sebagainya. Maka dari itu eksistensi kelompok seperti ini ya, kalau seandainya tidak ada hal-hal negatif itu bagus sebenarnya gitu loh. Ini seperti apa ya? Perlawanan bir terhadap terhadap minuman lebih mahal misalnya. Dulu kan begitu kan. Jadi kayak wine misalnya. Ya kan wine kan ada tradisinya gitulah, aristokrat gitu loh. Ya. Kalau bir kan nggak memang merakyat, bisa ditenggak di botol, bisa di gelas dan sebagainya. Perlawannya seperti itu ya. Jadi Citayam Fashion Week itu seperti itu. Dia melawan kemapanan ya terhadap fenomena sosial yang lebih mapan, yang didukung oleh modal, oleh kekuatan, oleh popularitas dan sebagainya. Sementara mereka tuh nobody gitu loh. Bonge itu siapa sih yang kenal dulu? Nggak ada yang kenal gitu loh. Sekarang memang dikejar-kejar kan karena memang ada potensi kapital di sana. Sampai kemarin saya lihat itu ada seorang seorang influencer, seorang seleb tanah air yang mencoba mematenkan nama itu sendiri. Akhirnya dikecam ramai-ramai dan dibatalkan. Nah, ini memang ironis ya kalau sampai terjadi karena ini kan gawenya anak-anak pinggiran ya. Gawenya anak-anak yang dari kelompok menengah ke bawah ya. Artinya orang-orang yang kalau dalam bahasa yang agak ini kurang mampu lah katakan begitu ya, dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang kaya, hebat, populer, artis ya, pejabat-pejabat yang setelannya mahal banget itu, gaya hidupnya mewah. Nah, ketika itu untungnya nggak jadi. Kalau jadi caplok ini bahaya banget karena kalau ini caplok ya selesai Citayam itu sebagai produk produk kapitalis akhirnya ya, bukan sesuatu yang lahir dari rakyat. Organik kalau istilah. Bukan organik, bukan lahir dari bawah. Nah, untungnya dibatalkan kan begitu. Itu yang pertama, sejarah kelahiran kenapa mereka ada. Sekarang dampaknya ya yang saya lihat ini. Dampaknya itu ada positif tadi, gugatan eksistensial tadi, gugatan terhadap kemapanan tadi. Kemudian dampak negatifnya tuh saya mendengar ada beberapa hal yang perlu disikapi serius ini. Karena anak-anak itu ya memang sebagian itu memang saya tidak tahu ya latar belakangnya secara persis ya. Tapi bukan anak-anak rumahan gitu loh ya, saya lihat itu. Jadi ada pemberitaan kemarin tentang ada yang merokok, wajar ya kalau merokok ya banyak lah ya. Ada yang minum, ada yang tawuran dan sebagainya. Dan itu kalau dibiarkan istilahnya tidak ada pengamanan, itu akan jadi kriminalitas juga di situ. Mungkin kecopetan, mungkin ada sebagainya. Prostitusi itu, bahkan. Iya, itu bisa terjadi prostitusi termasuk prostitusi anak-anak bahkan ya. Dan ini makanya butuh peranan oleh pemerintah ya. Pemerintah daerah untuk mengelola ini. Jangan sampai efek yang semestinya ini sebenarnya normal aja ya, yang nggak positif, nggak negatif. Mereka butuh eksistensinya, butuh muncul itu saja kan. Cuman ini ada dampaknya, ada dampak negatifnya tadi, dan ini harus dinetralisir oleh pemangku kepentingan ya, terutama Pemprov Jakarta, supaya tidak menimbulkan ekses yang buruk ya di kemudian hari. Karena bagaimanapun meskipun ini memang sebagian bukan rakyat DKI ya, mereka anak-anak Indonesia juga kan. Betul. Mereka ke ibu kota tuh ingin eksis, ingin muncul. Ini sama seperti mendahului mereka di Jalan Melawai dulu. Kira-kira begitu deh. Iya. Menarik ini. Jadi ini kayak semacam tadi dibilang kayak perlawanan terhadap kemapanan orang yang mampu, orang merek branded segala macam. Kemudian ada nih kelompok anak muda yang ingin eksis, mereka menemukan tempatnya di dekat stasiun gitu, sehingga dengan modal cuma ongkos 3.500 doang naik komuter lain, mereka bisa bergaya macam-macam, dan itu kemudian viral ya. Sampai ya itu yang tadi disampaikan sama Bro Kajito, bahwa kemarin tuh sempat rame mau ini kan hak cipta ya. Nah, Bro Belmondo ini kan sebagai orang hukum ya, memangnya bisa ya kayak semacam gerakan organik. Ini kan bisa dibilang sebenarnya gerakan organik. Jadi kemunculannya itu sangat spontan, kreatif, dan tidak terorganisir kayak benar-benar diciptakan gitu. Mereka ya ini aja spontan gitu kan. Apakah memang gerakan seperti Citayam Fashion Week ini atau SCBD ini memang bisa ya dipatenkan ya, seperti yang mau dilakukan oleh si Baim Wong, meskipun kemudian batal karena kecaman publik juga ya.
mungkin dari segitunya juga pengen tahu nih, karena ini anak muda yang satu ini orang hukum nih, pinter, jadi kita pengen tahu juga gimana tuh bro. Oke, pertama saya sampaikan sepakat dulu dengan apa yang disampaikan kamu Mas harus Kaji. sepakat ini, keren Izin nih ini. senior. Iya. Jadi saya mau masuk kepada hak kekayaan intelektual. Gitu. Ini kan berarti kan ada intelektual, ada pemikiran, berarti hasil dari pemikirannya dipatenkan. Cuman kalau lihat di media ini kayaknya bukan hasil pemikiran Baim Wong deh kayaknya. Terus dia seolah-olah mau mematenkan. Terus kalau dikulik lebih dalam, DJKI itu pernah sampaikan ada 3 pihak yang ingin mengajukan merek DJ apa? DJKI. DJK itu apa? Dirjen Kekayaan Intelektual Oh, gitu. oke, ya. Kalau ada juga PDKI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Ya. Mereka bilang ada 3 unsur yang ingin mengajukan merek kepada Kemenkumham. Satu itu adalah PT, 2 lagi individu. Nah ini uniknya nih. PT yang pertama itu Tiga Ruang Entertainment yang punya Baim Wong yang sempat viral karena dia public figure dan dia memiliki perusahaan itu, tentu dia viral. Terus ada 2 nama lagi yang tidak disebutkan. Yang pertama itu ada Indigo Aditya, itu nama orang. Yang kedua itu ada Daniel Handoko, orang juga. Yang kemudian Itu maksudnya yang apa namanya mengajukan hak paten si ini, Iya, Citayam Fashion Week ini. Citayam Fashion Week. Oh, jadi bukan hanya Baim ya? Bukan hanya Baim, Oh. ada tiga Oke. subjek yang mengajukan. Oke. Kemudian sebenarnya dalam hal pendaftaran merek itu ada kelas-kelasnya lagi. Kebetulan si Baim dan si Indigo ini mendaftarkan kelas 41. Itu untuk acara event organizer, acara-acara fashion week. Nah itu. Sedangkan yang satu lagi itu si Daniel ini kelas 25 untuk yang pakaian. Gitu. Cuman kemudiannya kan hari ini ketiga-tiganya itu mengundurkan diri karena viral. Cuman kalau kita perhatikan apakah 3 subjek tadi memiliki hak untuk mengajukan merek kepada Kemenkumham, tentu dia punya hak untuk itu. Cuman kan Kemenkumham itu akan melakukan pengecekan, kajian. Ada apa namanya? Formalitas, pengumuman, terus substansial. Ya. Cuman kalau saya pikirkan lagi adalah selain persoalan hukum, ada persoalan etis sebenarnya. Ini kan gerakan yang memang lahir dari rahimnya masyarakat yang notabene itulah teman-teman Citayam, Bojonggede, dan 4 aktor utama tadi. Depok. Yang tujuan mereka itu sebenarnya adalah karena mereka anak muda dan eksis inginnya di dunia maya, sosmed menjadi wadah utama gitu. Terjadi Khususnya TikTok ya mereka. khususnya TikTok. Viral lah mereka. Seharusnya biarkan aja mereka yang mengorganisir itu, 4 nama itu. Dan saya rasa kalau 4 nama itu kemudian mengorganisir itu tidak ada persoalan. Karena mereka yang benar-benar menjadi figur utama. Pertanyaannya apakah pantas tiba-tiba seorang public figure yang datang dari luar atau orang datang dari luar tiba-tiba datang ke sana terus ingin mengklaim hasil dari apa yang telah orang buat, kan tidak cocok. Itu yang menjadi perhatian juga sama PDKI, kekayaan intelektual. Karena itu bukan intelektual yang berasal dari orang luar. Kemudian ada juga yang namanya hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi ini kan berarti pengolahan pendaftaran haki ini kan jika telah dimiliki harus bayar ke yang punya merek, harus terus Kan sempat ramai juga bawa uang 500 juta katanya Iya. 2 koper dua gitu koper kan. untuk si Bonge. Katanya gitu. Itu mungkin saya nggak tahu apakah itu sensasi atau niatnya pengen ngasih, kan kita tidak tahu. Cuman hak ekonomi ditekankan bahwa yang punya merek harus mendapatkan keuntungan di situ. Apakah pantas dia karena dia menciptakan? Hak moral juga berkaitan dengan itu. Kalau tidak pantas, saya rasa janganlah. Kesian anak-anak situ. Kalau kata Ridwan Kamil tuh, gerakan-gerakan seperti ini bisa mati muda. Karena orang luar coba untuk menggenggam gerakan itu. Ya. Dalam segi hukum kira-kira mereka memiliki hak. Cuman tidak etis rasanya karena itu bukan milik mereka. Kalau saya sih itu. Cuman sekarang mereka udah tolak ya. Jadi nggak ada lagi kelanjutannya. Karena siapa yang nggak panik? Saya pun panik kalau kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Ini menarik ya, menarik. Jadi memang artinya ketika mau mengajukan hak paten atau hak copyright gitu ya, itu memang prosesnya juga nggak mudah ya. Nggak mudah, iya. Ada apa namanya tahapan-tahapannya Benar. juga, dan pihak Kemenhukam juga tidak langsung menyetujui gitu ya. Ya. Nah, yang menarik dari Citayam Fashion Week ini juga kemudian para politisi nih bro, ini yang pasti seneng nih bro Jito membahasnya nih. Ini kan ikutan ini ya, ikutan istilahnya itu komentar lah, ikutan gabung lah atau apa ya. Misalnya gini, kalau kita perhatikan dari pernyataan-pernyataan
Wagub DKI misalnya, mungkin karena ini merasa itu tempatnya, itu kan ingin misalnya memindahkan tempatnya itu karena sekarang gedung Sarinah itu udah bagus, sudah keren gitu kan, ingin memindahkan dari dukuh atas itu ke depan Sarinah misalnya gitu. Ya. Sehingga ya mungkin mau dibikin kayak tadi itu, diformalkan, dipatenkan juga, ujung-ujungnya kan akan seperti itu mungkin ya. Ya. Nah gimana tuh Bro ngelihat respon Ya. Pemprov seperti itu? Sebenarnya respon Pemprov tuh cukup masuk akal ya. Tapi sebelum ke sana saya ingin mengomentari aksi tadi ya, para politisi. Kenapa sih mereka ikut masuk ke fenomena sosial ini? Asik. Ini saya suka nih. Saya senang dengarnya. Jadi memang banyak ya, ada Ridwan Kamil kemarin saya lihat, ada Anies, ada KPAI, ada beberapa orang lah banyak yang muncul di sana. Belum artis-artis juga Oh, kan. artis ya kan nyari panggung baru, Iya, lahan baru iya. itu kan. Jadi kalau Ridwan Kamil saya pikir cukup bijak ya, kebetulan seperti kata Bro Belmondo tadi, biarkanlah mereka tumbuh gitu loh. Yang penting kalau negatif dia dicegah, yang negatif itu gitu loh. Anak-anak itu biarkan saja. Jangan digeser-geser misalnya pindah-pindah, menurut Ridwan begitu ya. Sementara kalau Anies ya mewakili Pemprov DKI, itu agak lucu kesan saya ya. Karena Anies ini secara politik memanfaatkan panggung itu, tapi tidak mau memberikan komentar. Gitu loh. Giliran komentar pasti wakilnya. Karena kalau Anies sampai berkomentar, itu akan ada dampak buruk ke dia kan. Dampak buruk, kenapa sih kamu kok ngerecokin anak-anak itu? Gitu loh. Dampak buruknya ke situ. Nah, kemudian kembali ke soal yang tadi, yang saya sebut tadi bahwa apakah ini mungkin anak-anak itu dipindahkan ke Sarinah misalnya? Sebagai konsep itu mungkin. Tapi ini sudah tidak orisinil namanya. Karena kenapa sih anak-anak itu memilih dukuh atas itu? Karena kita harus melihat dari mana mereka berasal. Gitu. Mereka dari Citayam, naik stasiun Citayam kan, turun di situ langsung. Iya, Langsung 3.500 doang nggak itu. perlu modal lagi. Kalau ini dipindahkan ke Sarinah, mereka harus naik Gojek atau naik apa, angkot atau naik taksi mungkin ya, bagi yang berduit. Bongnya kan udah punya duit ya sekarang mungkin kan gitu. Jadi bukan naik taksi lagi, mobilnya bagus. mobilnya Velfire, nah, misalnya begitu. Jadi ini problem lagi, dilematis lagi. Kenapa? Karena anak-anak itu muncul itu ada sebabnya, ada kondisi yang membuat mereka seperti itu. Kenapa dukuh atas atau terowongan Kendal itu dipilih ya? Ya itu karena strategis bagi mereka, murah, mudah, dan karena ada terowongan tentu terlindungi dari hujan kan, kalau hujan jadi mereka bisa catwalk di penyeberangan orang itu, bukan apa namanya itu? Zebra cross. Zebra crossnya itu, kemudian kalau hujan ya berteduh ke terowongan Kendal itu. Gitu. Kalau misalnya lapar, nggak ada duit, pulang aja ke Citayam lagi kan, makan di rumah, misalnya begitu. Kalau ini digeser ke Sarinah, ini problem lagi. Mereka lapar mau gimana gitu loh. Mungkin ya, kalaupun bawa duit kan, kalau harga di Sarinah beda tentunya dengan Citayam kan, standar harganya udah beda jauh. Makanya rencana Pemprov untuk memindahkan fenomena anak-anak Citayam itu, fenomena Citayam Fashion Week itu ke Sarinah itu belum tentu tepat ya. Ke Sarinah atau ke Monas, apalagi ya lebih jauh lagi Monas itu. Lebih susah lagi itu, parkirnya aja juga mahal di Monas kan kalau mereka bawa kendaraan misalnya. Masalah ini nggak bisa diselesaikan sampai di sini ya. Bahkan menurut saya malah setuju dengan Ridwan Kamil sebenarnya bahwa anak-anak itu kenapa mereka memilih dukuh atas, karena ya lokasi itu strategis dan itu harus dibiarkan. Kewajiban Pemprov ya itu mengelola itu, menjaga itu. Jadi Pemprov DKI itu harus menerjunkan aparat, harus mengedukasi anak-anak itu, misalnya pakaiannya kurang pantas, misalnya menunjukkan belahan dada misalnya, atau terlalu apalah tinggi dan nggak sopan lah untuk budaya ketimuran misalnya, bukan dari doktrin agama ya saya bicara ya, dari budaya ketimuran. Dan itu perlu diberikan edukasi karena mereka masih anak-anak kan, mereka masih belum paham ya mana yang baik dan mana yang tidak. Dan Citayam Fashion Week ini sebenarnya juga selain upaya menunjukkan eksistensi, itu juga pemberontakan sebenarnya. Karena pemberontakan sosial ya, karena di lingkungan mereka barangkali ada yang keluarganya ketat, doktrinnya terlalu kuat ya, mereka naik kereta dari Citayam
turun di duku atas itu dan ingin melakukan pemberontakan kecil-kecilan gitu loh. Ingin show off bahwa orang tuanya nggak tahu, keluarga nggak tahu, dan mereka bisa bebas di situ menjadi diri mereka sendiri. Dan ini nggak bisa ya dipangkas hanya dengan dimudahkan bahwa mereka tuh seperti pengemis, pedagang kaki lima, diringkus, terus dipindahkan ke satu tempat yang lebih bersih, lebih baik. Itu nggak bisa, nggak sesederhana itu gitu loh. Masalahnya akan lebih kompleks lagi dari itu. Nah, menurut saya kembali ke soal politisi ya, termasuk si Anies ini, jangan hanya memanfaatkan panggung mereka ya. Jadi kasihan anak-anak itu, panggungnya udah panggung murah gitu, panggung rakyat, masih dicaplok juga, tadinya mau dicaplok oleh artis, nggak jadi batal. Politisi juga memanfaatkan, giliran ada dampak negatif yang maju wakilnya, itu kan nggak bijak ya. Mestinya kan sebagai pemimpin, dia itu harus menyeluruh. Kalau mau memanfaatkan panggung itu, ya sah-sah saja, orang politik namanya kok. Boleh. Kalau Ganjar mau ke situ ya boleh kok. Kalau Khofifah mau ke situ silakan saja gitu loh. Siapa itu panggung aja terbuka. bebas. Iya, cuman sebagai pemimpin di daerah tersebut ya, di Jakarta mestinya Pemprov atau Anies itu memberikan solusi yang baik lah. Kalau perlu itu di tempatnya diperbaiki gitu, yang ramah untuk mereka, yang mereka bisa layak untuk duduk, tempat duduknya misalnya diberi atau diberi apa, atau pemerintah DKI memberikan apalah untuk anak-anak ini yang karena dari daerahnya mungkin kurang apalah ya untuk makan dan sebagainya. Kalau perlu begitu, sampai sejauh itu gitu. Harus dipikirkan. Jadi nggak hanya memanfaatkan panggung, tapi juga memfasilitasi anak-anak itu, menjaga anak-anak itu supaya efek negatifnya itu nggak menjalar gitu. Saya pikir begitu. Iya. Jadi ini menarik. Jadi memang kalau misalnya ini kan udah terbentuk nih ya, Citayam Fashion Week ini kan sebenarnya udah terbentuk. Jadi hampir setiap weekend itu kan udah rame lah, udah crowdnya itu udah dapet. Ya. Menurutku memang betul apa yang dikatakan oleh Bro Kajito, bahwa semestinya Pemprov itu bukan berpikir misalnya memindahkan. Kalau memperluas mungkin iya, ya. Karena sekarang itu kan kalau kita baca di media itu bukan hanya dari CBD aja, justru kan dari Jaksel, dari Jakarta Utara, dari mana-mana nih orang berdatangan, makanya penuh gitu. Nah, yang harus dilakukan oleh Pemprov memang betul itu harus mencegah atau mengantisipasi dampak buruknya. Nah, kemarin kita lihat tuh apa yang dilakukan misalnya oleh Cinta Laura ya. Kamu nonton nggak videonya yang dia bersihin sampah gara-gara banyaknya orang di situ kan buang sampah sembarangan. Nah, itu kan sebenarnya itu tuh bentuk dari edukasi kepada publik. Nah, kamu nih Bro Belmondo, gimana sebagai anak muda ya, kamu ngelihat ini kan sebenarnya kayak seumuran kamu juga gitu ya, tapi kalau kamu kan politik, aktivis, tapi ini anak-anak nih ke pop culture lah istilahnya, ke budaya pop gitu kan, karena memanfaatkan media sosial itu. Kamu ngelihatnya gimana tuh? Oke. Untuk mengantisipasi dampak-dampak yang negatif itu. Gitu. Kalau dari saya terkait dengan anak muda ya, kalau saya tarik tentang kemudaan saya gitu kira-kira untuk anak muda. Dari Citayam Fashion Week ini saya jadi paham, dan para politisi mungkin yang cari panggung juga harus paham. Anak-anak muda tuh sebenarnya butuh ruang ekspresi sebenarnya. Nah, dan iya mungkin SCBD-nya Jakarta ini bisa menjadi role model untuk daerah-daerah lain yang menjadi contoh bahwa anak muda itu butuh ruang. Kemudian apa yang dilakukan ruang itu mungkin ya setara dengan daerah-daerah yang mau melakukan. Kalau orang Fashion Week ini kan mainnya tuh di konten sosial media banget tuh. Yang berawal sebenarnya kan kemarin itu dari wawancaranya si JJ yang pacaran sama ini, Roy, kemudian pacaran sama ini, kemudian pacaran sama ini. Kemudian kalau kita terlalu bawa serius Mas Kajito terkait apakah pacaran itu boleh atau enggak, kan jadi nggak asik tuh kalau dia anak muda. Bener. Jadi atau kan, diatur pakaiannya iya, gitu. diatur pakaian. Karena aku tuh baca juga ada dinsos yang mau apa itu namanya mengoperasi ada pakaian-pakaian yang keperempuanan kayak gitu-gitu loh. Cuman kalau saya lihat dari segi fashion itu kan janganlah, kesian anak-anak itu. Biarkan Fashion mereka itu kan bebas gitu ya. Biarkan mereka berekspresi. Sopan dan santun kan tidak hanya dari pakaian, tindakan juga. Itu yang saya perhatikan untuk ruang-ruang ekspresi anak muda. Terus kemudian ada Cinta Laura yang membersihkan sampah, itu kan jadi bahan edukasi juga. Kalau dengan pihak-pihak yang ikut turun dalam Pemprov DKI untuk memindahkan mereka mungkin ke Sarinah,
ke Monas itu harus ada kajian sih. Karena betul kata Tenong tadi, naik kereta api itu dari Citayam ke itu tuh cuma 3.500. Dan ini target pasarnya adalah teman-teman dari pinggiran Jakarta. Dan teman-teman dari yang borjuis mungkin itu kan nggak masuk gitu. Ya, itu mungkin yang dibikin bagusnya ya di Sarina misalnya kan kan itu yang bukan untuk CBD tapi Biarkan orang-orang Jakarta. Iya, biarkan Sarina itu punya pasarnya sendiri. Mungkin kaum-kaum yang lebih high dan SCBD untuk teman-teman yang lebih susah, nggak boleh dicampur-campur, jadinya hilang orisinilnya. Dan mungkin mudah-mudahan lah ya, ruang-ruang ekspresi untuk anak muda itu makin lebih luas. Karena saya rasa cuma domain itu yang paling bisa mempertemukan anak muda satu sama lain. Kami ini suka ngobrol sebenarnya. Tenong, anak-anak muda tuh suka ngobrol, suka cerita-cerita, suka kombur kalau orang Medan bilang. Apa itu kombur? Ya ngobrol-ngobrol bohong lah, gitu. Cerita anak-anak muda cuma butuh itu sih kalau saya rasa. Kalau dari saya sih itu terkait dengan ruang ekspresi. Oke, ini sesi terakhir closingnya ya. Jadi banyak aspek atau banyak hal yang memang tren dari Citayam Fashion Week ini ya, dari mulai aspek politik, budaya, sosial, bahkan ini mungkin juga karena kenapa berbeda gaungnya atau dampaknya dengan yang kamu tadi sebutkan di tahun 80-an. Mungkin juga karena soal media sosial juga kan. Semuanya serba instan, juga cepat dan lain-lain gitu ya. Ini bagian dari closing nih, sebagai closing. Saya ingin menyatakan beberapa hal ya. Selain karena dampak media sosial, sebenarnya karena memang ada beberapa hal yang berbeda dengan tahun 80-an ya saat itu. Sekarang ini yang penting sebenarnya bukan mempelajari asal usul dan sebagainya ya. Kita harus berbicara apa sih yang akan dilakukan ke depan. Itu yang paling penting. What's next gitu ya, kan. What's next gitu. Yang pertama untuk pemerintah DKI tentu saja selain dampak sosial yang diperhatikan, ada dampak ekonomi di sini sebenarnya. Dampak ekonomi tentu positif kan. Sangat. Saat ini dampak positifnya penjajah kaki lima laris, katanya ada yang 800.000 sehari misalnya kan. Tapi yang belum digarap kalau di Jepang daerah Juku itu sudah mereka ada rumah-rumah ini ya produksi fashion sebenarnya yang tumbuh di sepanjang jalan itu. Jadi yang belum sama pemerintah daerah, belum dikreasikan lah, belum diakomodir itu adalah bagaimana menumbuhkan ini. Tapi kalau di wilayah Jakarta agak susah ya karena itu memang daerah elit ya. Cuman ini mungkin bisa karena anak-anak itu saya tahu mereka belanja barang-barang Tanah Abang misalnya, dari barang-barang online misalnya. Nah, itu larinya nanti ke sana kan. Jadi anak-anak itu bukan hanya orang-orang yang ingin eksis atau ingin memberontak ya, tapi mereka juga mencetuskan suatu ide baru tentang fashion misalnya, seperti tujuan mereka ya sesuai namanya tadi. Nah, ini harus dijembatani oleh pemerintah daerah, terutama pemerintah Jakarta ya. Kalau di Citayamnya mungkin ya karena Ridwan Kamil sebagai Pemprov ya kan masuk Jawa Barat. Dan ini penting untuk tidak lanjuti, jadi jangan hanya dijadikan sebagai ajang politik ya, numpang tenar, tapi juga diperhatikan ke depannya itu mau apa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya garis bawahi adalah Citayam Fashion Week ini perlawanan terhadap upaya-upaya pensyariatan. Artinya tadi ada disebut tadi Dinkes atau dinas apa tadi itu yang ingin menyopankan anak-anak itu dan sebagainya. Kalau menurut saya selama tidak melampaui batas, kan ada kan batas-batas ketimuran yang harus dilampaui ya. Selama itu tidak dilampaui oleh mereka ya nggak perlu lagi, karena Citayam Fashion Week ini salah satunya adalah perlawanan terhadap kalau boleh saya sebut kadrunisme gitu loh. Jadi mereka ini anak-anak yang ingin eksis, ingin menjadi diri sendiri. Jadi pola-pola pikir yang kaku, yang seperti ingin disarinahkan, ingin disyariahkan, dan ingin diedukasi seperti anak-anak yang terdidik itu ya nggak bisa gitu loh. Jadi biarkan mereka tumbuh apa adanya, yang penting dikontrol, jangan sampai melampaui batas. Biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Ini yang paling penting yang harus kita lakukan saat ini terkait fenomena Citayam Fashion Week saat ini. Demikian, Mbak. Dari kamu? Penutup dari saya mau bilang anak-anak CV keren. Untuk sebuah ruang ekspresi itu menjadi contoh yang sangat baik untuk daerah-daerah lain. Terus batasan untuk Pemprov DKI atau Gubernur DKI Jakarta itu sampai di ruangnya saja. Karena anak-anak ini kan dasarnya dari Jawa Barat. Kemudian mungkin Kang Emil bisa memperhatikan terkait pendidikan fashion anak-anak. Jadi mereka mungkin lebih prepare tuh kalau datang. Jadi fashionnya lebih jadi kalau di CV. Kalau saya melihatnya itu tuh, dari segi pendidikan mungkin Kang Emil bisa bantu, dari segi ruang publiknya mungkin Pemprov bisa bantu. Jangan adalah upaya-upaya politik untuk memindahkan lah, terus politisi datang mulai mengakomodir dengan kepentingan dia lah, terus
yang Mas Kajito bilang terkait dengan mulai mensyariatisasi, biarlah anak muda itu saja yang memilih untuk itu. Kita hanya sebagai orang tua mantau. Kalau saya karena masih muda, saya ikutan fashion aja kali ya. Kalau dari saya sih itu penutupnya, Teno. Iya, iya. Jadi memang banyak sekali yang tadi saya bilang hal yang bisa kita ambil dari fenomena atau tren Citayam Fashion Week ini ya. Dan ini tentu saja jadi PR berat ya, karena sekarang kan bukan CBD lagi, bahkan mungkin bisa dibilang seluruh Jakarta ikut terlibat di situ. Orang-orang dari luar Jakarta juga yang bukan hanya CBD tapi seluruh Indonesia juga ikutan. Dan bagusnya lagi ini kita harapkan sebagai inspirasi itu menjadi kayak semacam tren baru di daerahnya masing-masing untuk membuat ruang publik seperti fashion Citayam Fashion Week ini. Jadi mungkin di beberapa daerah di kota-kota yang lain juga, misalnya kalau di Sumatera ambil wilayah mana gitu kan, Kalimantan wilayah mana, ini jadi fenomena yang sangat menarik. Jadi kayak semacam inilah menyebar kemana-mana yang positif seperti ini. Oke, kita selesai ya bahas tentang Citayam Fashion Week. Pemirsa Cokro TV, terima kasih dan kita akan ketemu lagi dalam program yang lagi viral minggu depan. Terima kasih, salam sehat semua. Salam Dadah. sehat semua.